Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan single click, double click, dan long press untuk sebuah push button ya. Jadi push button itu kan sebenarnya fungsinya banyak ya. Dia bisa dibuat single click, artinya kliknya sekali, oke. Bisa juga dibuat double click ya teman-teman ya. Double click berarti kita klik 2 kali. Ini kemudian bisa juga dimanfaatkan untuk long press, artinya kita klik lama. Tuh. Mungkin kliknya lebih dari 3 detik maka dia melaksanakan kerja apa gitu. Nih. Nah, jadi indikatornya saya gunakan LED di sini LED. Jadi ketika saya klik sekali mungkin dia akan menyala. Kalau double klik dia akan mati. Kalau saya long press dia akan, misalnya kita buat berkedip ya teman-teman ya, berkedip misalnya 2 atau 3 kali gitu. Nah, untuk teman-teman nanti mungkin ada project yang lain bisa diperintahkan untuk kerja yang lain. Di sini saya contohkannya pakai LED ya teman-teman ya. Oke. Kita coba dulu yang pertama ya, yang single click sih udah biasa ya teman-teman ya, yang double click mungkin. Tapi sebelumnya saya mau jelaskan dulu bagaimana cara membuat button itu kalau diklik sekali, dia kalau sebelum dilepas dia tidak klik lagi gitu. Jadi klik sekali, kerja sekali, habis itu diam gitu ya. Setelah saya lepas baru nanti dia bisa diklik lagi. Sebelum saya lepas dia tidak ngeklik ya teman-teman ya. Gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Nah, itu banyak juga teman-teman yang bertanya seperti itu. Jadi sekali tekan, dia sekali kerja, walaupun tidak dilepas dia tetap tidak bekerja terus ya. Hanya sekali kerja aja, karena kan satu kali klik. Gitu. Pas dilepas baru dia lanjut menunggu perintah berikutnya untuk diklik gitu. Oke, mungkin kita bahas itu dulu ya teman-teman ya, sebelum kita ke yang double click dan long press tadi. Oke. Kita ke codingnya dulu teman-teman. Oke, pertama-tama kita buat dulu variabel yang mau kita pakai ya teman-teman ya. Pertama kita perlu push button. Push button di sini saya colokkan di pin digital 3. Kemudian LED saya colokkan di analog 5. Oke. Nah, sementara itu dulu ininya pin yang kita pakai. Ini kita hapus. Oke, kita setup dulu ya. Pin mode push button kita pakai sebagai push button ini input, cuman inputnya kita pakai pull up di sini. Oke, pull up resistor karena di sini saya cuma pakai apa ya? dua jumper saja, langsung saya colokkan ke ground dan ke A3 ke digital 3 ya teman-teman ya. Jadi sistemnya pakai pull up nanti. Jadi kalau pakai pull up ditekan berarti 0 ya nanti bacaannya ya. Kalau kita pakai digital read nanti 0 itu berarti ditekan. Kalau 1 berarti tidak ditekan. Berarti sini kita buat satu boolean aja ya. Ditekan. Ditekan berarti 0 ya teman-teman ya. Nah, kita buat sebuah variabel dulu ditekan, tipenya boolean, nilai 0 supaya kita tidak lupa nanti. Kemudian pin mode juga untuk LED-nya sebagai output di sini. Oke. Kita hapus. Nah, apa yang kita lakukan seperti biasa, kita if dulu digital read. Siapa yang kita read yaitu push button di PB. If digital read-nya sama dengan ditekan. Nah, yang tadi yang kita buat variabel di atas tadi ya. Kalau dia ditekan, maka apa yang mau kita lakukan? Misalnya LED nyala ya, berarti digital right LED high. Nih. Salah.
Hai, kemudian else, misalnya else. Jangan else dulu, kita buat dia delay supaya kita bisa lihat kerja dari buttonnya waktu kita tekan lama ya nanti ya. Coba kita delay misalnya 1 detik, kemudian kita matikan. LED low, delay 1 detik lagi. Oke. Kalau kita cuman tulis seperti ini kan berarti kita tekan, habis itu LED-nya akan nyala kan, habis itu mati kan. Coba kita upload ya teman-teman ya, biar bisa ketahuan ya. Kita upload coba. Kita colok dulu Arduino-nya. Oke, kita upload. Oke, dan uploading, coba kita tekan. Tuh, LED nyala, mati. Tapi nyala lagi, lihat tuh, sebelum saya lepas. Ini buttonnya masih saya tekan ya teman-teman ya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya dia bisa ketika belum kita lepas, dia tidak melanjutkan kerja ya teman-teman ya. Nah, maka di bagian setelah apa nih, LED-nya bekerja, kita harus buat sebuah loop ya teman-teman ya. Kita akalin dia dengan membuat sebuah while loop di sini. Tapi di dalam while loop-nya kita tidak melakukan apa-apa. Nah, kita buat kondisinya digital read, kita read PB-nya. Kalau PB-nya masih ditekan ya di sini ya, ditekan. Oke. Nah, jadi di sini cara bacanya while digital read PB ditekan, maka dia akan ngeloop di sini terus. Jadi saat si push button ini masih ditekan statusnya, maka dia akan ngeloop terus di sini. Dia nggak keluar dari loop. Bagi teman-teman yang belum ngerti apa itu loop, silakan cek video-video saya sebelumnya, sudah saya bahas ya teman-teman ya. Nah, pokoknya selama digital read ini nilainya ditekan atau push button itu sedang ditekan, maka dia tidak akan keluar. Oke, jadi perintah berikutnya tidak akan pernah terlaksana. Jadi dia nggak akan masuk ke yang ini, if yang ini lagi. Ya, kalau kita nggak kasih while loop di sini, dia akan balik lagi ke sini karena kondisinya kan ditekan. Dia balik, kerja lagi, nanti balik lagi. Jadi selama ditekan dia balik terus ke if ini. Ya, tapi kita udah akalin dia dengan while di sini, maka dia akan ngeloop terus di dalam while ini sebelum kita melepas buttonnya. Coba kita upload ya teman-teman ya. Oke, dan uploading, coba kita sekarang tekan. Dia bekerja. Ini saya tidak lepas ya teman-teman ya. Tuh, dia tidak kedip lagi ya. Kalau tadi di coding sebelumnya dia masih berkedip, sekarang sudah tidak berkedip. Tuh. Tuh. Kedip. Tekan lagi. Kedip ya. Nah, selanjutnya kita bahas yang bagian kedua ya teman-teman ya, yaitu tentang double click dan long press. Nah, di sini saya perlu variabel unsigned long di sini tipenya, karena kita akan main di milis ya di sini ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu milis dan bagaimana cara menggunakannya, silakan cek di video tentang milis yang sudah pernah saya bahas ya di video-video sebelumnya. Oke, sekarang unsigned long, saya perlu variabel waktu awal untuk menampung waktu dimana pertama kali saya tekan tombol. Oke, awalnya 0. Kemudian juga waktu jeda ya. Waktu jeda di sini waktu yang saya pakai untuk jedanya. Waktu kita double klik kan ada jeda antara klik pertama dan klik keduanya. Nah, jedanya itu disimpan dalam waktu jeda ini. Saya kasih 200 milisecond aja. Oke. Nah, berikutnya ini kita hapus dulu ya ini ya. Ya, kita hapus aja dulu ini. Oke. Nah, di sini waktu saya pertama kali
nekan, nekan button, maka pertama kali kita akan men-setting ya teman-teman ya. Waktu awalnya adalah sama dengan milis. Jadi waktu awal A-nya besar itu sama dengan milis. Nah jangan lupa pertama kali kita harus jalankan milisnya dulu. Jalankan milis di atas. Milis berjalan, kemudian waktu saya tekan button, waktunya akan tersimpan. Di milis keberapa saya menekan button itu. Nah setelah itu kita akan simpan sebuah variabel di sini, nilai klik kita ke dalam sebuah variabel yaitu count sama dengan 1. Artinya kita udah klik sekali ya. Berarti di sini kita perlu integer count. Awalnya berarti sama dengan 0 dulu ya. Kemudian setelah kita buat count sama dengan 1, maka kita juga harus mengaktifkan mode ya teman-teman ya. Kita buat sebuah mode di sini menjadi true. Di sini kita buat boolean mode. Awalnya kita buat false. Nanti saya jelaskan ya maksudnya apa ini ya teman-teman ya. Untuk apa kita buat mode di sini. Nah, setelah kita tekan, sebelum kita masuk ke untuk pengecekan klik yang kedua kalinya, double klik itu kan artinya ada 2 kali klik secara cepat ya teman-teman ya. Nah, kita masukkan dia ke while supaya tidak langsung keluar dari if ini ya teman-teman ya. Kita masukkan ke sebuah while loop di sini seperti konsep pertama tadi. Kita masukkan ke sebuah while di sini. Nah, kita cek apakah buttonnya masih ditekan gitu. Jadi kalau dia masih ditekan, digital read maksudnya, si PB masih sama dengan ditekan, maka kita lakukan sebuah pengecekan ya di dalamnya ya. Kalau dia masih ditekan, ditekannya berapa lama? Maka kita buat if di sini milis. If milis, dikurang. Milis itu berarti waktu yang sekarang ini. Milis itu kan setiap kita panggil dia selalu mengupdate waktunya yang terbaru. Dikurang dengan waktu tadi pas kita nekan pertama, waktu awal. Kalau nilai hasil kurangnya lebih besar dari misalnya 3000 milisecond atau 3 detik ya, berarti itu kan long press ya, tekan lama berarti. Nah kita mau ngapain kalau dia tekan lama? Kalau dia tekan lama, kita buat modenya false lagi. Kita belum sampai maksud dari mode ini ya tadi ya. Kemudian kita panggil mungkin sebuah fungsi, nanti kita buat fungsi kedip. Kita buat berkedip ya nanti ya. Terus balikkan ke count, si countnya menjadi 0 lagi. Balikkan countnya menjadi 0 lagi. Kemudian kita keluar dari loop ya teman-teman ya. Nah jadi kan saat dia menekan lama, dia akan keluar lebih dari 3 detik, dia akan keluar dari loop. Nanti kita harus buat fungsi kedipnya dulu ya di sini teman-teman ya. Kedip void. Cara buat fungsi silahkan cek di video sebelumnya. Void kedip. Nah, apa yang mau kita buat berkedip tadi yaitu LED-nya ya teman-teman ya. Kita akan buat dia berkedip sebanyak 3 kali. Berarti for, kita pakai for saja di sini. int atau integer i sama dengan 0 sampai i kurang dari 4 misalnya. Teman-teman silakan variasi sendiri nanti. I++. Nah, kita mau perintahkan dia digital write LED high, kemudian delay 1000 mungkin, digital write LED nya kita buat low, kemudian delay 1000 lagi. Kelamaan ya 1000 ya teman-teman ya. Kita buat 300 saja misalnya, 300 milisecond.
Nah, setelah itu kita delay dulu ya di sini teman-teman ya, biar tidak terlalu cepat perintahnya. Kita delay dulu 10 milisecond aja. Nah, di sini kita pakai mode yang kita set tadi. Nah, apa gunanya mode ini? Jadi setelah dia keluar dari while ini, oke, itu artinya kan ini sudah tidak terpenuhi yang ditekan ini. Berarti dia sudah tidak ditekan kan teman-teman kan? Nah, kalau dia sudah tidak ditekan, tapi kita tidak mau dia langsung keluar dari if yang pertama ini. Oke. Nah, makanya kita kasih while dulu di sini supaya dia menunggu ada klik kedua enggak di sini. Ada klik yang kedua kalinya enggak di sini. Oke. Maka kita buat mode true, berarti dia masih bekerja di dalam if yang pertama tadi. Oke. Nah, kalau dia true, dia ngecek nanti. Dia ngecek. Kalau dia ditekan lagi sekali, berarti kita buat if digital read si PB sama dengan ditekan. Oke, ditekan dan ya, kita pakai dan di sini. Kita pakai dan si milis waktu sekarang ya, itu ya, milis dikurangi waktu awal, nilainya misalnya kurang dari waktu jeda tadi, toleransi untuk dia klik kedua kalinya tadi yang kita buat variabel di atas tadi masih kurang dari waktu jeda, maka apa yang dilakukan? Oke. Maka yang dilakukan adalah kita membuat count menjadi 2. Artinya itu status kliknya udah 2 kali ya. Countnya menjadi 2. Oke. Kemudian kita tunggu di sini ya. Kita tunggu, kita buat while digital read PB masih ditekan. Maka kita lakukan tunggu sampai dilepas. Nah, nggak usah ditulis apa-apa di dalam while-nya. Oke. Nah, kemudian if tadi kan kalau dia masih ada di bawah waktu toleransi waktu jeda tadi, maka dia terhitung kliknya 2 kali, double klik. Tapi kalau udah lebih gimana? Kalau udah lebih, berarti if milis waktu sekarang dikurang waktu awal melewati waktu jeda, apa yang dilakukan? Maka kita akan melakukan modenya kita set menjadi false, sehingga dia keluar dari if yang pertama tadi. Oke. Tuh. Nah, sampai sini ya udah, kita udah punya status untuk count-nya ya, tinggal kita mainkan aja. If count sama dengan 1, kita mau lakukan apa? Digital write di sini. Digital write LED high. Gini ya. Terus if si count-nya sama dengan 2, kita mau ngapain? Kita matikan digital write LED-nya kita buat menjadi low. Ya, habis itu jangan lupa count-nya kita balikin lagi ke 0. Balikin lagi ke 0. Oke. Oke, saya rasa ini cukup. Coba kita tes ya, teman-teman ya. Kita upload. Oke, sudah selesai upload teman-teman. Coba kita tes ya. Saya klik sekali. Oke. Dia menyala. Saya klik 2 kali. Double klik ya, agak cepat. Jangan sampai lewat dari waktu jeda. Tuh, dia mati sesuai dengan coding kita tadi. Kemudian kalau saya klik lama, coba saya klik lama. Tuh, dia berkedip teman-teman. Karena function kedip dipanggil ya tadi ya. Oke. Kurang cepat. Tuh. Saya tekan lama.
Oke, dia berkedip. Ya, kira-kira itu ya teman-teman ya, caranya untuk membuat fitur double click sama long press sama mengantisipasi klik yang lama tadi, yang materi yang pertama saya bahas tadi ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya ada cara lain ya teman-teman ya, tanpa memakai milis ya. Kita cukup memakai delay saja. Ada cara untuk membuat fitur yang sama ini. Cuman mungkin saya akan bahas di kesempatan lain ya teman-teman ya. Nah, untuk saat ini cukup ini dulu. Kalau teman-teman tertarik, silakan di-share ya teman-teman ya bagi teman-teman yang lain. Oke, untuk skema dan codingnya nanti saya akan post ke deskripsi. Oke, terima kasih teman-teman sudah berkunjung di channel ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. See you in the next video.